Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, selamat sore para pemirsa sekaligus pecinta Ki Sentani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi berkah, dan jangan lupa selalu bahagia. Para pemirsa, yang pertama saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih pada siapapun, sedulur-sedulur atau saudara-saudara dimanapun yang sudah memberikan subscribe dan like-nya pada kami. Mudah-mudahan nanti bisa terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah berkah, dan sekali lagi selalu sehat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami tim Ki Sentani sudah bertemu dengan Ki Sentani untuk sedikit kemarin yang ada di konten musafir itu ada yang belum terure atau dijelaskan sampai pada akhir daripada apa yang nanti saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut dengan hal-hal yang terkait masalah-masalah yang ada di tema musafir ini. Terima kasih. Sentani sugeng sonten. Sugeng sonten kan. Rahasia ki. Alhamdulillah. Amin amin. Sehat iki ya. Sehat. Padha raharja nggih. Amin rahasia amin amin. Oh iya. Andum selamat ya. Amin amin amin. Andum Nggih, selamat. matur nuwun nggih. Rahayu nggih. Nggih, Rahayu. ngapunten ki nderek ganggu wedalipun terkait kala wingi kan belum sampai ada hal-hal yang saya tanyakan lagi karena waktu kini. Dan kalau wingi kula matur kali Ki Sentani mipil kersane karena ini bahasa hakikat ki. Jadi apa namanya ya, para pemirsa ini biar memaknai secara jelas apa yang diberikan dari Ki, sekaligus dicerna secara bijak, secara cerdas, kersane ada nilai-nilai tertentu ki yang bisa menyentuh dalam pola pikir, dalam hati, sehingga bisa membuat suasana nyaman dan sejuk dalam kehidupan sehari-hari dengan pengertian-pengertian dari awal dulu sampai sekarang ki, walaupun beda-beda dalam tema atau judul. Lah nun sewu ki, kalau ini kan masalah musafir itu ada hal-hal yang terkait artinya belum dijelaskan. Kalau kemarin itu kan, kalau musafir itu kan yang pernah saya lihat itu kan perjalanan ya ki, mereka itu mengadakan perjalanan. Tapi ki kalau ini kan itu penggalian, artinya berarti yang disebut dengan atau dimanai dengan perjalanan itu ya penggalian kan begitu. Jadi tidak usah jalan kemanapun, yang penting selalu menggali biar ketemu Tuhannya, karena di sini ada saya, di sini ada Tuhan kan kemarin kados niku ki. Lah nuwun sewu ki, yang kemarin belum saya tanyakan atau minta diperjelas itu, mereka para musafir yang tidak tahu karena sudah kebetulan langsung mengadakan perjalanan gitu, itu kan otomatis satu kalau ini memang meninggal keluarga gitu. Terus tujuannya beliau ini para musafir itu kemana gitu. Terus berapa hari sih itu mengadakan perjalanan, apa sampai ketemu dengan Tuhannya nanti atau bagaimana. Terus berikutnya gitu, setelah piyambake mereka itu kembali, artinya entah itu menemukan Tuhannya, entah itu tidak, itu terus apa yang akan diberikan kepada mungkin yang punya santri, nanti akan diberikan pada santrinya, atau ya
mungkin pada keluarganya atau mungkin pada masyarakat lingkungannya. Lah itu Ki yang apa ya kok demikian atas niku. Matur nuwun Ki atas penjelasannya. Ngene gara sak dulu ingsun sentani weneh bahasa nggih. Iki bahasa filosof lho ya. Dudu bahasane wong umum. Kaya ngene nggih. Iki bahasa filsuf kanggo para tokoh ulama. Men tokoh ulama iku mau paham nggih. Mbok menawa tokoh ulama iku mau bisa nyernah bahasane sentani. Kang nomor 1 ya nggih. Cilaka kanggo menungso yang tidak terselamatkan. Eling-eling Ger. Kang nomor 2 rugi bagi manusia yang diselamatkan. Kang nomor 3 beruntunglah bagi orang-orang yang tidak diselamatkan. Nek wis bisa mencerna bahasa iki Ger. Ngene Ger. Kang nomor 2 cilaka bagi menungso cilaka kanggo menungso kang hijrah, tapi celaka pula bagi manusia yang tidak mau hijrah. Iki dicerna kanthi temen ngono ya Ger, dicerna Ger iku Ger. Engko nek panjenengan cerna ora tekan takon karo ingsun sentani Ger, engko tak jabarake. Nanging nek urung dicerna aja takon luwih dhisik, dicerna lebih dulu. Kalau panjenengan sampai tidak ketemu, tanya sama sentani. Ngono ya nggih ya. Iki tentang musafir nggih. Nggih. Berapa lama musafir itu akan ketemu Tuhan ngono nggih? Nggih. Ngono to? Nggih. Ngene nggih. Eling nggih. Para ulama iku mau nyebarake Islam ana ing tanah Jawa wis 500 tahun, Ger. Tanyakan itu sama ulama-ulama. Sudah 500 tahun di bumi Jawa. Sudah ketemu belum sama perwujudannya Tuhan? Saya mau nanya. Eling wong-wong musafir. Berapa lama kalian berjalan jauh mencari Tuhannya? Wong yang 500 tahun aja belum ketemu. Apa kalian mau selama-lamanya meninggalkan keluarga? Kalau tidak ketemu wujudnya Tuhan, tidak kembali. Terus keluarganya yang mau tanggung jawab siapa? Sentani mau nanya. Ayo. Apa tidak menelantarkan keluarga itu? Para ulama awet turun tuh Mojopahit Ger, dari tahun 1520. Yo ngajarake tentang syariat Islam. Wis ketemu apa durung wujud Islam selama 500 tahun? Ayo. Wis tahu, wis ketemu apa durung sempurnane Islam dodoke nang ndi? Wis ketemu apa durung siapa yang menyempurnakan Islam? Pada saat apa Islam itu disempurnakan? Selama 500 tahun. Tanyakan sama ulama, tanyakan sama Habib, tanyakan sama Habib, udah ketemu apa belum? Kalau belum ketemu orang migunani Ger 500 tahun. Paham? Percuma berarti ya? Udah ada artinya itu. 500 tahun? 500 tahun. Kalau sampai tidak ketemu, dungu itu namanya. Enggak migunani itu gesek. Para ulama selama 500 tahun mengajarkan sholat 5 waktu. Mengajarkan sholat 5 waktu. Suruh menghamba kepada Allah. Sudah tahu belum wujudnya Allah seperti apa? 500 tahun itu. Ayo tanyakan itu sama para ulama. Tanyakan itu sama Habib-Habib.
yang ada di bumi Nusantara ini. Tanyakan itu sama Habib, tanyakan itu sama Kiai. Ayo, wujudnya Allah seperti apa? Ustadz kan mboten disinggung ki. Nek Ustadz niku masih ajaran syariat, Ger. Ki kan selalu kiai ulama iki Ustadz mboten pernah disinggung. Kalau Kalau Ustadz, kadang berpikir, Ki kenapa ya nek ditanya ndak pernah yang namanya menyinggung Ustadz. kalau Ustadz itu masih mengajarkan syariat, Ger. Nek kiai ulama Habib Abaib itu sudah masuk ke hakikat, seharusnya seperti itu. Pengetahuannya itu harus pengetahuan hakikat. Oh, Coba tanyakan itu. Disuruh menghamba kepada Allah. Nah, kalau disuruh menghamba kepada Allah, kalau tidak tahu wujudnya Allah, menghambanya dengan siapa? Saya mau nanya. Sudah berulang kali bahwa Allah itu wujud, tidak bako. Ayo 500 tahun sudah ketemu apa belum? Terus itu musafir mau berapa tahun? Wong yang 500 tahun aja nggak ketemu. Ayo. Nek orang kanti jalan makrifat, orang bakal temu, Ger. Ayo. Makrifat minim 25 tahun. Minim itu. Itu orang yang cerdas 25 tahun itu. Enggak gampang, Ger. Sampai kapan itu musafir akan ketemu wujudnya Allah? Wong yang 500 tahun aja belum ketemu. Yang katanya mengajarkan agama. Ayo udah ketemu belum wujudnya agama seperti apa? Ayo. Agama itu wujud. Karena bahasanya dipeluk. Bukan diyakini. Dipeluk itu wujud. Sudah ketemu belum selama 500 tahun? Apalagi ajaran-ajaran agama. Ajaran yang agama ku dodoknya ono sak durune agama, Ger. Nek wujude agama ora weruh apa maning ajarane ora bakal weruh. Nek durung weruh wujude agama, ngajarake ajarane agama, ngarang jenenge, Ger. Ngarang itu. ngarang berarti mboten pas ya. Lah yang ngarang itu ya ora pas. Belum tentu pas. Makanya itu orang musafir nggak usah kemana-mana. Yang namanya mencari Tuhan itu digali. Kalau ilmu itu melalui penggalian. Karena ilmu itu bukan pelajaran, ilmu itu ajaran. Bisa nggak membedakan pelajaran dengan ajaran? Pelajaran itu untuk apa? Ajaran untuk apa? Jadi berbahasa itu yang pas. Karena kebenaran itu sumbernya dari bahasa. Nah yang salah itu siapa, Ki? Yang salah yang menerapkan bahasa, apa yang menafsirkan bahasa, apa yang mengartikan bahasa. Sentani itu mengartikan bahasa. Kenapa Sentani mengartikan bahasa? Karena ada bahasa. Jadi jangan menyalahkan Sentani. Yang disalahkan yang menerapkan bahasa. Itu lihat seperti masjid katanya rumah Allah. Masjid rumah Allah. Apa enggak ingat bahwa Allah itu maha bisa, Allah itu maha pencipta. Sampai rumah dipikirkan manusia. Kalau Allah masih butuh rumah, artinya Allah enggak sempurna. Karena masih punya kebutuhan, paham gak? Yang salah yang menerapkan bahasa apa yang mengartikan bahasa itu? Hah? Sentani kan mengartikan bahasa. Yang salah yang menempatkan bahasa. Wong Allah kok dibikinkan rumah? Apa Allah masih butuh rumah?
Kalau Allah masih butuh rumah, artinya Allah nggak sempurna. Karena Allah masih punya kebutuhan. Ayo dicerna. Allah itu sudah tidak membutuhkan apa-apa. Oke, oke. Seperti dulu ke matur kan ono panas ya ora kepanasan. Ono udan ya ora kasrepen. Ono udan ya ora kasrepen. Seperti itu. Masa Allah kalah dengan laba-laba? Wong laba-laba aja bisa bikin rumah sendiri. Untuk apa ada bahasa Allah Maha Pencipta? Ki wau kan ki ngendika matur bilang ya ki 500 tahun ya ki. Itu saya jadi ingat itu kan termasuk perjanjiannya Sasubagir sama Noyo Genggong apa ya ki? Ya ngono kuwi. Nah, ini kan sudah 500 tahun ki kalau tadi 1520 ki. Apakah ini akan segera muncul titik awal kebenaran bagi ajaran-ajaran yang sebenarnya ki? Ya mudah-mudahan kan. Nanti yang ngatur alam. Karena perjanjian Sabda Palonoyo Genggong dengan Sasubagir itu yang menyaksikan alam. Kalau alam tidak akan dusta. Kalau saksinya manusia bisa menutup-nutupi. Tapi saksinya alam. Itu betul-betul 500 tahun lagi perjanjian awal lagi. Nah dihitung sampai sekarang. Ini tahun berapa? Maksudnya bahasane Sasubagir kali apa? Sabdo Palun itu Noyo Genggong itu kan berarti kan tak umpamanya tak wenehi waktu 500 tahun. Ini Ger. Kena Islam disebarake ono sak jeroning tanah Jawa. Saya kasih waktu 500 tahun. Kalau 500 tahun tidak tercapai adil makmur, akan ditarik kembali. Seperti itu. Nah dihitung dari 1520, sekarang sudah 2000 berapa? Hitung sudah berapa tahun? 500-an apa? Nah kan ngono. Perjanjian Sabda Palun karo Sabda Palonoyo Genggong karo Sasubagir itu bukan perjanjiannya orang umum. Wong-wong was kita kabeh Dan itu pasti, pasti akan terjadi ya, akan terjadi. Manungso-manungso sing kaperek dumateng Gusti. Saksinya alam, bukan manusia. ya termasuk dengan adanya alam dari negara kita, daerah kita sampai negara luar pada demikian, pada apa namanya, ada gempa dan sebagainya itu mungkin juga pertanda bahwa alam ini sudah memunculkan kekuatan berarti. Nah, bukti-bukti ini Ger. Tanda-tanda itu bukti yang otentik maksudnya. Ya, ini Ger. Mengko nek wis huruf kang ono sak jeroning Al-Qur'an wis ora ono ki tondo-tondo. Ora ateges ora ono kuwi huruf iku murca. Tegese wis ora ono sing nganggo Ger. Jadi ada hurufnya, ada bahasanya, tapi masyarakat terutama Islamnya sudah tidak memakai itu kayak Ah, wis ora ono sing nganggo. Mung nganggone sak dibuka, karepe dhewe iki ya. mung dibuka, diwaca, ditutup. Buka, waca, tutup. Tapi apa kang ana sak jroning Al-Qur'an wis ora ditindakake tegese ngono. Iku dudu bahasa umum, dudu bahasa syariat, Ger. Lah kang nomor loro, engko nek matahari wis terbit dari barat. Lah iki rak matahari sakjatine wis terbit dari barat, Ger. Tapi matahari terbit dari barat itu pakai filsafat, Ger. Bukan secara kasat mata ya. Bukan tiba-tiba pagi-pagi matahari keluar dari barat itu, tidak. Seperti yang dulu kita pernah menjelaskan ya. Nah, seperti itu.
Matahari terbit dari barat, mata itu kiamat sudah di depan mata artinya. Hari bisa dihitung pakai hari. Terbit muter itu sudah bed mandek aktivitas agama. Barat, baik itu musibah barat itu berat. Munculnya musibah berat. Nah, ini kan sudah banyak musibah-musibah yang Lah corona itu kan musibah berat. berat itu. Itu tanda-tanda itu. Corona, gempa, Nah, terus yang terakhir tsunami. yang terakhir pintu tobat tertutup. Sudah pernah enggak pintu tobat tertutup Mekah? Ini tanda-tanda perjanjiannya Sabda Palunoyo Genggong Sesu Bakir sudah selesai sebenarnya. Paham? Tinggal tunggu waktu. Mau nggak mau itu harus diterima, harus menerima kenyataan. Siapa yang berani sama alam? Saya mau nanya. Siapa yang berani melawan alam? Saya mau nanya. Mana para ulama selama 500 tahun untuk menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar? Mana amar ma'rufnya? Saya ingin temu, ingin tahu. Ya mungkin karena sudah tercampur dengan Politik itu generasi-generasi itu dididik pondok tahu sendiri setelah jadi pejabat itu amar ma'ruf enggak? Mana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Saya mau nanya. Terbukti enggak? Karena sudah terkontaminasi dengan politik. Sebenarnya opo kang ono sakjroning Al-Qur'an ngene, Ger. Paham? Tapi salah penafsiran. Penafsirannya dalam Al-Qur'annya memang sudah luar biasa. jatine ngene, wong kuwi kanggo nonton menungso urip. Tapi karena mereka itu yang mungkin menafsirkan. Penafsirannya itu kebanyakan digunakan untuk kepentingan golongan. Bukan untuk kepentingan umat. Kalau Al-Qur'an ini Sentani juga mengakui. Rono apa, Ger? Kang ono sakjroning Al-Qur'an itu bahasa filsafat itu. Bukan bahasa Arab. Kalau bukan orang-orang filsafat, bisa salah kaprah nasib nafsirake firman-firman Allah, Ger. Kuwi kaya ngono. Al-Qur'an ngene. Tapi manusianya dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu. Aku tak takon karo sampean. Kira-kira masjid nek dipasangi gambar partai politik oleh apa ora? Pada umumnya. Ini kan pun wonten larangan, enggak boleh. Tapi kan tetap wonten sing pasang oke. Ndak secara hukum masang gambar partai nang masjid oleh apa ora? Ya enggak boleh lagi. Alasannya apa? Nah, masjid kan tempat bukan untuk berpolitik, tempat Nah. beda. Berarti sampean jawabannya pas. Karena masjid bukan tempatnya orang politik. Oke. Tapi Ka'bah dijadikan lambang partai politik. Ayo. Sakral di Ka'bah karo masjid. Sakral Ka'bah lagi. Kenapa? Ka'bah dijadikan lambang partai politik boleh. Masang gambar partai di masjid nggak boleh. Ayo, saya mau nanya. Yang salah siapa itu? Apa yang salah yang mengartikan, apa yang menerapkan bahasa? Padahal niki menghadapi tahun politik. Nah, ngono kuwi. Kalau memang Ka'bah itu dijadikan lambang partai politik itu nggak boleh, mungkin yang punya Ka'bah sudah ngamuk-ngamuk, kan? Yang punya Ka'bah. Oke. Kenapa yang punya Ka'bah diam?
Karena itu memang ajaran politik. menguntungkan golongan tertentu. Nah, ngono kuwi. Lah apa swarga panggonane wong-wong berpolitik? Sing hati-hati, Nger. Aja gelem dibodoni. Kembali kepada bahasa awal. Celakalah bagi orang-orang yang tidak terselamatkan. Rugi bagi orang yang terselamatkan. Sangat beruntunglah bagi orang-orang yang tidak diselamatkan. Ayo dicerna bahasa kuwi. Nek bisa mencerna bahasa kuwi, ngene Ger. Ayo. Di komen sentani. Harus dicerna secara sehat nih. Ngono kuwi, Ger. Ilmu kuwi ya ngono kuwi. Kalau tidak melalui pencernaan, nggak akan ketemu, Ger. Nggak akan ketemu sifatnya ilmu. Bahasa itu ono artinya bahasa, Ger. Sudah berulang kali saya. Kenapa ini berulang-ulang? Biar mereka itu nanti tahu, Ger. Karena bahasa ini kalau tidak diulang-ulang akan hilang. Wong diulang-ulang wae urung mesti, Ger. Bahasa iku ono artine bahasa. Bahasa iku ono wujude bahasa. Bahasa iku ono sifate bahasa. Bahasa iku ono sempurnane bahasa. Jangan asal berbahasa. Ya mudah-mudahan anu ya Ki. Mudah-mudahan Ki. Terutama bagi yang mersani konten Ki Sentani itu akan mencerna secara sehat pakai nalar logika yang cerdas. Terus mereka ini bisa memaknai, oh ternyata kok demikian, hingga coro sing sudah yang salah-salah itu ya bisa tersebar pada jalan yang tidak sesat Ki. Jalan yang benar ya Ki. Sentani iki wong Jawa, Ger. Tumpah darah tanah Jawa. Wajib hukumnya untuk mengingatkan orang Jawa, wajib hukumnya untuk menyelamatkan orang Jawa. Nggih, Sebab sentani wong Jawa. Dudu sanak, dudu kadang, Ger. Tapi nek wong Jawa sesat, sentani melu kalangan, Ger. Paham? luar biasa. Sentani duwe kaweruh. Men manfaat kaweruh. Tak sebarake saambaning Nuswantara. Maka aku tadi bilang, celakalah bagi orang-orang yang tidak bisa ditolong. Rugi bagi orang yang ditolong. Sangat beruntung bagi orang-orang yang tidak ditolong. Dicerna itu. Ini bukan bahasa umum. Selama tahun durung ketemu bahasa kiye, Ger. Paham? Malah yang tidak ditolong beruntung itu. Beruntung. Dicerna itu. Kenapa seperti itu, Ki? Nanti kalau memang tidak ketemu tanya sama Sentani. Saya jabarkan secara mendetail. Orang gampang, Ger. Kuwi kaya mangkono, sak jatine wong urip kuwi kaya mangkono. Ora mung modal laba, ora ketemu, Ger. Ketutup karo gebyare jagat, paham? Ya mudah-mudahan sekali lagi Ki, mereka yang mersani Ki, mudah-mudahan nanti akan yo setidaknya kalau kemarin sudah mencernakan otomatis akan menuju ke oh iya yang benar yang ini Ki Sentani demikian kan ada itu. Sehingga sedikit para pemirsa semua ini terutama yang memersani konten ini bisa menyebarluaskan, berikutnya nanti akan mengalami sebuah perubahan kehidupan secara apa ya perilaku terutama perilaku Ngono kuwi. perilaku dan mudah-mudahan tidak akan tersesat lagi. Oh iya, Ger. Pun niku mawon Ki. Yo, Ger. Seperti biasa mipil. Muga-muga, Ger. Amin. Muga-muga sing nonton kontene Sentani
Muga-muga oleh hidayah yang Gusti Amin ya ingkang Allah. Maha Amin, Agung. amin, amin. Matur nuwun, Men nggih. bisa selamat dunia akhirat. Men bisa selamat. Nggih, nggih, nggih. Ngono ya, Ger. Ki tetep sehat ya, Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ger. Matur nuwun, matur nuwun, Ki. Rahayu ya, Ger. Amin, amin. Rahayu, amin, Ger. nggih, nggih. Prasasat nandang kunjono tatan cena tan kepena ambentusi anget marang sang